Seperti halnya saat kita akses folder shared di Google Drive, tapi versi lokal di jaringan rumah sakit. Next. Nah, ini untuk komponen dari server NAS, yaitu memiliki 3 komponen utama, yaitu ada server NAS, yang itu seperti otaknya, di mana digunakan untuk mengelola semua data. Kemudian ada HD dinas, itu adalah tempat data disimpan. Kemudian ada switch gigabyte, yaitu seperti penghubung antar perangkat di jaringan agar transfer data bisa cepat. Kemudian ada server operasional. Next. Nah, NAS sendiri memiliki manfaat, yaitu untuk mempermudah kolaborasi, di mana kita bisa mengakses file yang sama secara bersamaan. Nah, kita juga bisa mengakses dari jarak jauh yang dibuka melalui HP ataupun laptop dengan jaringan yang sama. Kemudian memiliki biaya yang relatif murah, lebih terjangkau daripada SAN, dan memiliki cara perawatan yang mudah. Kemudian NAS sendiri juga cocok untuk kerja tim, contohnya jika ada beberapa radiografer yang berada di ruangan yang berbeda dan membutuhkan akses gambar daikom yang sama secara bersamaan. Ini apakah kita bisa membuat sistem NAS sendiri? Tentunya bisa dengan TrueNAS, FreeNAS, ataupun OpenFiler atau Open Media Vault. Itu adalah contoh dari sistem NAS yang bisa kita buat sendiri. Next. Selanjutnya kita ke topik cloud-based storage. Nah, next. Cloud-based storage adalah cara menyimpan data secara online. Jadi datanya tidak disimpan di laptop atau HP kita, tapi di server yang ada di internet dan dikelola oleh pihak ketiga. Artinya, selama kita punya koneksi internet, kita bisa membuka data tersebut kapan saja dan dari perangkat apa saja, misalnya dari laptop, HP, ataupun komputer lain. Kemudian manfaatnya itu kita tidak perlu khawatir kehabisan memori di perangkat karena penyimpanan ada di cloud. Selain itu, kita juga tidak perlu repot upgrade hardware atau melakukan maintenance karena semuanya sudah diatur oleh penyedia layanan. Cloud storage juga memudahkan kita untuk berbagi data dan bekerja secara bersama-sama dengan lebih cepat dan praktis. Next. Kemudian ini beberapa contoh layanan cloud storage yang banyak digunakan yaitu Amazon Web Service atau AWS, kemudian Microsoft Azure, dan Huawei Cloud. Layanan ini menyediakan berbagai fitur seperti penyimpanan data, komputasi, hingga pengelolaan server secara online. Dengan adanya layanan ini, instansi atau perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, keamanan data, dan kemudahan akses informasi. Kemudian dari 3 topik tersebut yaitu perbedaannya dari jenis penyimpanan yaitu SAN, NAS, dan cloud storage yang sebenarnya dibedakan dari cara akses dan penggunaannya. Yang pertama itu SAN, itu biasanya dipakai di tempat yang butuh kecepatan tinggi seperti rumah sakit atau data center. Sistem ini mempunyai jaringan sendiri yang terpisah, jadi akses datanya itu lebih cepat dan stabil karena langsung terhubung ke server. Kemudian NAS itu lebih sederhana karena terhubung ke jaringan lokal. Jadi, beberapa komputer dalam satu jaringan bisa mengakses data yang sama, biasanya dipakai untuk berbagi file atau kerja tim secara lebih praktis. Kemudian yang cold storage itu lebih fleksibel karena datanya disimpan di internet, jadi kita bisa akses kapan saja dan dari mana saja, misalnya lewat Google Drive.
Kita juga tidak perlu punya alat penyimpanan sendiri karena semuanya sudah dikelola oleh penyedia layanan. Nah, memahami perbedaan ini, kita dapat memilih sistem penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik untuk performa, kolaborasi, maupun kemudahan akses. Next. Baik, selanjutnya yaitu sistem informasi radiologi, arsitektur jaringan dalam PEX. Pada topik ini, kami membahas 3 bagian, yaitu Local Area Network, Wide Area Network, dan Virtual Private Network. Next. Pada Local Area Network atau disebut LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa dilakukan di area LAN saja. Jaringan ini biasanya juga terdapat kabel seperti UTP, switch, ataupun router. Next. Fungsi dari LAN sendiri yaitu yang pertama menghubungkan 2 komputer atau lebih, berfungsi untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer yang lain, adanya sharing printer, dan juga sebagai remote komputer seperti TeamViewer, AnyDesk, dan juga UltraViewer. Nah, pada gambar tersebut menggunakan sistem jaringan radiologi rumah sakit yang terintegrasi di mana berbagai perangkat medis seperti CT scan, USG, dan juga printer terhubung dalam satu jaringan lokal yang menggunakan standar DICOM. Semua data citra medis yang dihasilkan oleh perangkat tersebut dikirim melalui jaringan menuju server pusat yang memungkinkan dijalankan secara virtual menggunakan teknologi seperti VMware. Nah, server ini juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan teks. Melalui hospital local network ini, data dari server kemudian didistribusikan ke berbagai komputer pengguna, baik untuk staf maupun dokter spesialis radiologi. Workstation radiologi yang biasanya dilengkapi dengan monitor khusus beresolusi tinggi untuk analisis citra medis secara detail. Selain itu, adanya simbol jaringan eksternal menunjukkan bahwa sistem ini juga memungkinkan akses jarak jauh atau remote access. Next. Pada bagian ini terdapat identitas komputer di jaringan atau IP address, struktur jaringan atau subnet mask, jalur keluar masuk data atau default gateway, penerjemah nama domain atau DNS view server. Untuk IP address yaitu 192.168.110 merupakan alamat unik setiap komputer dalam jaringan yang tidak boleh sama dengan perangkat lain dalam satu jaringan. Analoginya yaitu seperti nomor meja staf di kantor. Lalu subnet mask yaitu 255.255.2550 digunakan untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host dari IP address. Untuk menentukan berapa banyak perangkat yang bisa terhubung dalam jaringan tersebut, dianalogikan seperti kapasitas ruangan staf, beberapa meja yang tersedia di dalamnya. Lalu yang ketiga ada default gateway, yaitu 192.168.1.1, yaitu alamat perangkat atau biasanya router yang menjadi pintu keluar masuk ke jaringan lain atau internet, dan harus berada dalam jaringan yang sama dengan IP address. Dianalogikan seperti pintu ruangan staf menuju luar gedung. Lalu yang terakhir yaitu ada DNS server 8888 yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain, contoh google.com, menjadi IP address. Tanpa DNS, kita harus menghafal IP setiap website. Contoh 8888 adalah DNS milik Google. Analoginya yaitu seperti bagian admin yang tahu alamat semua orang. Dan tambahan ada mode pengaturan pada gambar juga terlihat di 2 opsi. Obtain, obtain automatically, yaitu IP diatur otomatis oleh DHCP, dan juga use the following IP address, yaitu IP diatur manual. Next.
Baik, selanjutnya setelah kita memahami konsep dasar dari jaringan LAN, itu kita akan bahas media fisik yang digunakan, yaitu kabel LAN, di mana kabel yang digunakan ini adalah kabel UTP dengan konektor RJ45 yang memiliki susunan warna tertentu sesuai dengan standar. Misalnya di sini kita pakai contoh T568B, di mana susunan ini tuh sangat penting karena ini yang menentukan jalur pengiriman antar data perangkat. Kabel UTP ini berfungsi sebagai media transmisi, yaitu penghubung fisik antar perangkat dalam jaringan LAN. Nah, setelah perangkat ini terhubung melalui kabel, diperlukan perangkat penghubung seperti switch, di mana switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan juga mengatur lalu lintas data agar dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Selain itu juga terdapat router yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan lain yang lebih luas. Nah, dari komponen-komponen tersebut itu terbentuklah jaringan LAN, yaitu jaringan komputer dengan cakupan terbatas seperti dalam satu ruangan, satu gedung, atau satu instalasi radiologi. Fungsi lainnya itu untuk mempermudah komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat, mempercepat transfer data, serta memungkinkan penggunaan sumber daya secara bersamaan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke WAN atau Wide Area Network, di mana WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, negara, bahkan antar benua. Berbeda dengan LAN yang hanya mencakup area terbatas, WAN ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berjauhan agar bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan adanya WAN, proses pengiriman data dari satu lokasi ke lokasi lain itu dapat dilakukan secara terpusat sehingga sistem menjadi lebih terintegrasi dan terorganisir. Selain itu, penggunaan WAN itu juga memungkinkan pengolahan data menjadi lebih aman karena aksesnya itu dapat dikontrol dalam satu sistem jaringan. Lalu, implementasi dari WAN sendiri, contoh yang paling umum adalah internet, di mana dia ini merupakan WAN terbesar di dunia karena menghubungkan berbagai jaringan secara global. Selain itu, WAN ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan internasional untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang di berbagai negara, sehingga komunikasi dan pertukaran datanya itu dapat dilakukan secara real time. Dalam bidang kesehatan sendiri, khususnya radiologi, konsep ini itu diterapkan untuk menghubungkan sistem antar rumah sakit, sehingga data pasien dan citra medis itu dapat diakses dari lokasi yang berbeda. Next. Lalu apa sih fungsi WAN sendiri? Nah, fungsi WAN sendiri itu berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat komunikasi antar serta pertukaran informasi antar lokasi yang berjauhan. Selain itu juga WAN dapat mempermudah perpindahan data dalam jumlah yang besar, yang dimana ini sangat penting dalam sistem yang menggunakan data digital seperti citra medis. Dengan adanya infrastruktur yang terpusat, pengelolaan server itu menjadi lebih efisien karena dapat dikontrol dari satu tempat. Selain itu, WAN juga dapat meningkatkan keamanan data karena sistem jaringannya itu dilengkapi dengan pengaturan akses dan proteksi tertentu. Nah, dalam bidang radiologi sendiri, fungsi WAN ini sangat penting terutama dalam mendukung sistem PACS dan juga teleradiologi, di mana citra medis itu dapat dikirim dan diakses oleh dokter radiologi dari lokasi yang berbeda, sehingga proses diagnosis itu tetap dapat dilakukan tanpa harus berada di tempat yang sama. Next. Selanjutnya, Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah salah satu protokol jaringan yang digunakan untuk mengalihkan koneksi internet pengguna ke jaringan yang disediakan oleh admin, sehingga pengguna bisa mengakses data atau jaringan tertentu secara aman. Cara kerjanya ada 4 tahap. Pertama, VPN mengubah jalur koneksi internet pengguna melalui server VPN. Kedua, VPN menyembunyikan proses pengiriman dan penerimaan data. Ketiga, VPN mengenkripsi data yang dikirim antara komputer pengguna dan server. Dan keempat, VPN menyamarkan identitas online pengguna sehingga privasi tetap terjaga. Next. Ada beberapa manfaat utama yang perlu kita ketahui, yaitu VPN memberikan jaminan keamanan data, memungkinkan akses jarak jauh atau remote control,
mempermudah akses data dari mana saja, melindungi privasi online pengguna, mengatasi pemblokiran berdasarkan lokasi, serta membuka website yang diblokir. Jadi, secara sederhana, VPN membuat koneksi kita lebih aman, lebih bebas, dan lebih terlindungi. Next. Bandwidth dan latensi. Dua istilah ini sering muncul bersamaan namun memiliki arti yang berbeda. Bandwidth adalah jumlah data yang bisa ditransfer dalam satuan waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per second. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang bisa dikirim sekaligus. Sedangkan latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan. Semakin kecil latensi, semakin cepat respons jaringan yang kita rasakan. Keduanya sama-sama penting untuk memastikan jaringan bekerja optimal. Pada gambar kotak merah, download dan upload, ini contoh bandwidth. Terlihat kecepatan download 31,31 Mbps dan upload 28,44 Mbps. Artinya sebesar itulah data yang bisa ditransfer per detik. Kotak orange, ini contoh latensi. Terlihat nilai ping 5 milisecond, artinya hanya butuh 5 milidetik untuk data berpindah dari perangkat ke server. Next. Selanjutnya yaitu TM6, yaitu keamanan data dalam sistem radiologi dan protokol komunikasi PEX. Untuk materi pertama ada HL7 dan interaksi antar aplikasi pada sistem kesehatan. HL7 merupakan perangkat standar yang digunakan untuk pertukaran data klinis dan administratif antar sistem seperti sistem informasi rumah sakit atau hospital information system dan radiologi information system. Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa mengambil contoh alur pelayanan pasien di rumah sakit. Ketika seorang pasien datang, pasien akan melakukan registrasi dengan mengisi data seperti nama, tanggal lahir, alamat, serta informasi medis lainnya. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi rumah sakit atau HIS. Selanjutnya, pasien akan diperiksa oleh dokter dan dokter dapat memberikan instruksi seperti pemeriksaan radiologi, tes laboratorium, atau tindakan medis lainnya. Semua informasi ini juga dicatat dalam sistem, namun data tersebut tidak hanya digunakan oleh satu sistem saja, melainkan perlu dibagikan ke beberapa sistem lain, seperti sistem radiologi dan laboratorium, agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. Disinilah peran HL7 menjadi sangat penting. HL7 berfungsi sebagai standar atau bahasa komunikasi yang memungkinkan berbagai sistem tersebut dapat saling bertukar informasi dengan formatnya sama. Dengan adanya HL7, setiap sistem dapat memahami data yang dikirim tanpa perlu melakukan input ulang, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Walaupun pesan HL7 terlihat kompleks karena terdiri dari kode-kode seperti MSH, PID, dan PV1, sebenarnya setiap bagian memiliki arti yang jelas. Misalnya, pada segmen pertama yaitu MSH atau message header yang berisi informasi pengirim, penerima, waktu pengiriman, serta jenis pesan, yaitu ORM 001 yang menunjukkan order pemeriksaan. Selanjutnya terdapat PID yang berisi identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian ada PV1 berisi informasi kunjungan pasien seperti lokasi pemeriksaan, yaitu radiologi, dan indikasi serta dokter yang menangani. Segmen yang selanjutnya yaitu ada ORC dan OBR, menunjukkan detail order pemeriksaan termasuk jenis pemeriksaan, radiologi, dan indikasi klinis pasien. Dalam hal ini yaitu klinis pasiennya konstipasi. Yang terakhir ada NTE, yaitu berisi catatan tambahan terkait kondisi pasien.
Yang selanjutnya, pada slide ini ditampilkan contoh pesan HL7 dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk heksadesimal dan dalam bentuk teks yang dapat dibaca. Bagian atas merupakan data dalam format heksadesimal, yang merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer untuk mengirimkan data. Setiap kode heksadesimal ini sebenarnya mempresentasikan karakter tertentu, sebagai contoh kode 4D 5348 jika diterjemahkan akan menjadi MSH, yang merupakan header dalam pesan HL7. Sedangkan pada bagian bawah atau sampingnya ditampilkan hasil terjemahan dari data tersebut ke dalam bentuk teks HL7. Di sini kita dapat melihat struktur pesan seperti MSH sebagai header, serta informasi sistem pengirim dan penerima. Selain itu, terdapat juga jenis pesan seperti ORU R01 yang menunjukkan bahwa pesan ini merupakan hasil observasi atau hasil pemeriksaan pasien. Misalnya hasil radiologi. Dengan demikian, slide ini menjelaskan bahwa data dalam sistem kesehatan awalnya dikirim dalam bentuk kode atau bahasa mesin, kemudian diterjemahkan menjadi format HL7 agar dapat dipahami dan diproses oleh sistem lain. Next. Selanjutnya yaitu integrasi dengan sistem rumah sakit. Selanjutnya, next. Metode database broker ini merupakan cara integrasi sistem dengan menggunakan perantara atau broker untuk menghubungkan dua database yang berbeda, misalnya antara SIMRS dan RIS. Kedua sistem ini tidak terhubung langsung, tetapi melalui broker yang berfungsi sebagai jembatan sekaligus penerjemah data agar format yang berbeda tetap bisa saling terbaca. Fungsi utama dari broker ini yaitu mengambil data dari sistem pertama, menyesuaikan format data, dan mengirimkan ke sistem tujuan secara otomatis. Selanjutnya, contoh penerapan database broker dalam pelayanan radiologi, misalnya ketika pasien mendaftar di SIMRS, data identitas dan order pemeriksaan secara otomatis dikirim ke RIS tanpa perlu input ulang. Hal ini membantu mempercepat proses kerja radiologi dan mengurangi risiko kesalahan pengetikan. Selanjutnya yaitu contoh dari data database broker. Next. Metode selanjutnya yaitu metode folder sharing. Metode folder sharing ini adalah metode integrasi dengan menggunakan folder bersama dalam jaringan rumah sakit sebagai media pertukaran data. SIMRS akan mengirimkan data ke folder in, lalu RIS membaca dan memproses data tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya dikirim kembali melalui folder out untuk dibaca oleh SIMRS. Metode ini lebih sederhana dibanding database broker dan biasanya digunakan jika sistem belum terintegrasi langsung melalui database. Selanjutnya, pada metode folder sharing ini, data yang akan dikirim berbentuk file teks, JSON, atau XML. File ini berisi informasi pasien, nomor rekam medis, dan jenis pemeriksaan. Sistem kemudian membaca file tersebut secara otomatis dan mengubahnya menjadi data yang bisa diproses di dalam RIS atau SIMRS. Intinya, sistem bekerja dengan cara membaca file seperti membaca pesan otomatis sehingga proses tetap berjalan tanpa input manual. Selanjutnya, Pada bagian ini kita akan membahas tentang enskripsi dan perlindungan data pasien yang merupakan aspek sangat penting dalam sistem radiologi, khususnya dalam penggunaan PECS dan sistem informasi kesehatan. Pertama, kita perlu memahami apa itu enskripsi. Enskripsi adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau disebut ciphertext. Tujuannya adalah agar data tersebut tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nantinya data tersebut hanya bisa dikembalikan ke bentuk semula melalui proses description.
Dalam konteks pelayanan radiologi, data pasien seperti identitas, hasil pemeriksaan, hingga riwayat penyakit merupakan informasi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, enskripsi digunakan untuk menjaga tiga hal utama, yaitu yang pertama kerahasiaan atau confidentiality agar hanya pihak berwenang yang bisa mengakses data. Yang kedua, integritas data untuk memastikan data tidak diubah selama proses penyimpanan atau pengiriman. Yang ketiga, autentikasi untuk memastikan sumber data tersebut benar dan terpercaya. Next. Next lagi. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis metode enskripsi yang umum digunakan, misalnya yang pertama, base64 yang digunakan untuk mengubah data menjadi format teks agar mudah ditransmisikan. Yang kedua, MD5 dan SHA-256 yang berfungsi sebagai algoritma khas untuk menjaga integritas data. Yang ketiga, HTTPS yang menggunakan protokol SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi jaringan, serta VPN yang mengenskripsi lalu lintas data agar tetap aman saat dikirim melalui internet. Namun, perlindungan data pasien tidak hanya berhenti pada teknologi enkripsi saja, ada juga aspek regulasi dan etika yang harus dipatuhi. Data rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang dilindungi oleh undang-undang, oleh karena itu setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien. Next. Untuk yang selanjutnya itu kepatuhan terhadap standar HIPAA compliance. Catatan medis pasien merupakan rahasia pribadi pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan rekam medis ini disebut juga rahasia kedokteran. Data yang tercakup dalam rekam medis, identitas pasien, diagnosis, riwayat pasien, lewat pemeriksaan anamnesis, dan riwayat pengobatan. Untuk dasar hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Yang kedua Permenkes Nomor 269 Menkes per 3 2008. Yang ketiga Permenkes 224 tahun 2022. Untuk tujuannya yaitu kerahasiaan rekam medis menjamin pasien mendapatkan perawatan medis dengan aman dan nyaman, menjaga privasi pasien, dan menjaga kepercayaan pasien terhadap dokter. Next. Selanjutnya yaitu sanksi. Pelanggaran terhadap data rekam medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi administratif. Sanksi pidana yaitu dokter atau dokter gigi yang tidak membuat rekam medis dikenakan pidana kurangan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak berjumlah 50 juta rupiah. Kemudian pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sejumlah 4 miliar rupiah. Sanksi administratif yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI dapat memberikan sanksi teguran tertulis atau pencabutan izin sementara atau tetap bagi tenaga medis yang melanggar. Kemudian sanksi perdata yaitu penyebaran data pribadi seseorang tanpa persetujuan si pemilik data dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Kerahasiaan data rekam medis menjadi tanggung jawab seluruh bagian rumah sakit, baik jajaran manajemen, tenaga medis, hingga staf kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya.
Selanjutnya pada studi kasus pertama, yaitu salah satu keistimewaan bekerja di bidang kesehatan adalah memiliki akses ke informasi kesehatan keluarga dan teman kita sehingga kita dapat mengetahui bila mereka sakit. Next. Pernyataan tersebut salah dikarenakan nakes tidak mempunyai hak untuk mengakses informasi kesehatan siapapun, termasuk anggota keluarga, kecuali jika diperlukan secara langsung untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan nakes terhadap pasien. Next. Pada studi kasus kedua, Dr. Agus meminta Nastia, seorang perawat, untuk menampilkan hasil lab pasiennya di layar komputer. Dr. Agus melihat sekeliling dan tidak melihat staf atau pengunjung lain di area tersebut. Ia meminta Nastia untuk memutar monitor sehingga ia dapat melihat rekam medik. Tidak ada orang lain di sekitar meja saat layar diputar ke arahnya. Saat Dr. Agus selesai, Nastia memutar layar kembali menghadap ke arah yang berlawanan dari pandangan publik. Benarkah Dr. Agus dan Nastia melanggar privasi pasien dengan memutar layar dan melihat hasil lab tersebut? Pernyataan tersebut salah, dikarenakan mereka meluangkan waktu untuk memeriksa lingkungan sekitar dan memastikan tidak ada orang yang tidak berwenang di sekitar. Memutar layar dan kemudian mengembalikannya ke posisi aman merupakan praktik yang dapat diterima. Jika ada pengunjung atau orang lain yang hadir, dokter perlu berada di belakang meja dan melihat layar. Next. Pada studi kasus ketiga, Arif sedang membuka image pasien di viewer packs, lalu Arif dipanggil oleh atasan untuk mengikuti rapat penting. Arif meninggalkan viewer packs yang sedang membuka image pasien tersebut. Benarkah apa yang dilakukan Arif? Pernyataan tersebut salah. Cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan pasien adalah dengan tidak pernah meninggalkan catatan medis tanpa pengawasan di tempat umum. Menutup viewer merupakan langkah awal yang baik. Next. Pada studi kasus keempat, Reika, seorang perawat, dan Todis, seorang terapis fisik, sedang makan siang bersama di kafetaria. Mereka mulai membahas seorang pasien yang sedang mereka tangani. Kafetaria itu penuh sesak dan orang-orang di sekitar mereka dapat mendengar mereka menyebutkan nama pasien dan informasi rahasia lainnya. Benarkah mereka melanggar privasi pasien dalam situasi ini? Pernyataan tersebut benar, karena jangan pernah membahas informasi kesehatan pasien di tempat yang tidak perlu diketahui orang lain. Jika Anda perlu membahas perawatan pasien dengan rekan kerja, bicaralah dengan lembut di tempat yang jauh dari keramaian. Next. Studi kasus kelima, seorang putri dewasa dari pasien lanjut usia hadir di ruangan tersebut saat dokternya masuk untuk berbicara dengan pasien tentang hasil tes. Pasien memperkenalkan putrinya kepada dokter, lalu bertanya kepada dokter apakah hasil tesnya sudah keluar. Dokter mulai menjelaskan hasil tes kepada pasien. Benarkah dokter tersebut melanggar privasi pasien dengan membicarakan hasil tes kepada putrinya yang hadir di ruangan itu? Pernyataan tersebut salah karena pasien menanyakan hasil tersebut kepada putrinya yang ada di ruangan itu. Dokter dapat berasumsi bahwa putrinya sudah dewasa dan dapat mewakili orang tuanya. Next. Pada studi kasus ke-6, di ruang tunggu radiologi, seorang radiografer memanggil nama pasien berikut dengan berkata, "Nyonya Ani, kami siap ronsen X-ray foto mamografi Anda sekarang. Benarkah ini melanggar privasi pasien dengan memanggil nama dan pemeriksaan?" Pernyataan tersebut benar karena memanggil nama pasien sudah cukup, tidak perlu memanggil dengan penyebutan jenis pemeriksaan. Next. Dan summary atau kesimpulan dari materi ini yaitu melindungi privasi informasi pasien adalah tanggung jawab semua orang, termasuk semua orang yang ada di rumah sakit. Kemudian, meskipun Anda adalah seorang mahasiswa radiologi, Anda adalah bagian aktif dari program ini dan tetap terikat pada etika serta aturan kerahasiaan pasien. Kemudian, gunakan informasi pasien hanya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dan sesuai kebutuhan profesional. Berhati-hatilah, jangan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan informasi pasien baik secara langsung melalui percakapan informal ataupun media sosial.
Jaga komunikasi profesional dengan hanya menyebutkan identitas yang diperlukan tanpa menambahkan detail pemeriksaan secara terbuka. Jika Anda mencurigai adanya pelanggaran atau masalah privasi, segera beritahu instruktur atau pihak yang berwenang. Kesadaran dan integritas pribadi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan. Berikut presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.